Assalamualaikum. Halo rekan-rekan mahasiswa IT dan ilmu komputer, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat bahas satu skill krusial yang, sayangnya nih, sering banget diremehkan. Dokumentasi formal dari simulasi jaringan. Pembahasan kita hari ini akan benar-benar berpatokan pada dokumen referensi kita tentang penulisan laporan simulasi. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana dokumen ini sebenarnya adalah cetak biru kesuksesan kalian di dunia nyata. Nah, buat agenda kita, alurnya simpel aja. Kita mulai dari kenapa dokumentasi ini penting, lanjut ke 3 fase pembuatannya, terus kita bedah struktur laporan yang ideal, masuk ke studi kasus topologi bus, dan ditutup dengan analisis hasil. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama. Mengapa dokumentasi jaringan itu penting? Intinya, gimana kita bisa melangkah lebih jauh dari sekedar bikin jaringannya jalan? Gini ya, bikin desain jaringan yang keren terus ngelihat tulisan successful waktu ngeping itu emang memuaskan banget kan? Tapi di dunia profesional, jaringan yang hebat tuh nggak ada artinya kalau kalian nggak bisa ngebuktiin secara tertulis. Laporan simulasi kalian tuh literally kayak buku catatan labnya seorang ilmuwan. Ada 4 pilar di sini. Validasi, buat ngebuktiin secara objektif kalau desainnya jalan. Lalu analisis, buat nyediain data performa yang konkret. Selanjutnya, reproduksi. Nah, ini vital banget supaya engineer lain bisa ngulang simulasi kalian dengan hasil yang persis sama. Dan terakhir, referensi sebagai panduan mutlak waktu kalian mau narik desain itu ke implementasi fisik. Keempat pilar inilah yang ngubah proses coba-coba kalian jadi sains yang benar-benar profesional. Lanjut ke bagian kedua, 3 fase pembuatan laporan. Kita bakal lihat alur kerja logisnya di sini. Kalian mungkin mikir bikin laporan itu kayak tugas raksasa yang harus diselesaikan pakai sistem kebut semalam. Padahal sebenarnya nggak gitu. Prosesnya cuma 3 langkah yang gampang banget dicerna. Pertama, persiapan. Di sini kalian nentuin tujuan, bikin topologi, dan nentuin metriknya. Kedua, pelaksanaan. Kalian tinggal jalanin simulasinya dan kumpulin data mentahnya. Dan ketiga, penulisan. Di fase ini kalian mulai nyusun struktur data teknis tadi dan nganalisis temuannya. Jadi daripada numpuk jadi beban besar di akhir, ini tuh sebenarnya proses bertahap yang sangat bisa di-manage barengan sama berjalannya simulasi kalian. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, struktur laporan ideal. Gimana sih cara kita menata data engineering yang rumit ini? Nah, diagram LAN kayak gini nih yang jadi jantungnya bab metodologi kalian. Dalam sebuah laporan formal, tepatnya di paruh pertama, kayak di bagian judul, abstrak, pendahuluan, dan metodologi, kalian harus ngedefinisiin ruang lingkupnya dengan super jelas. Kalian memvisualisasikan perangkat apa aja yang dipakai dan merinci parameter simulasinya. Misalnya nih, kalian catat kalau kalian pakai Cisco Packet Tracer versi 7.3. Detail sekecil ini dan representasi visualnya itu bakal ngasih konteks yang jelas banget buat siapapun yang lagi memvalidasi kerjaan kalian. Terus, di paruh kedua laporan, kita bakal ketemu sama bagian-bagian penentu. Ada hasil dan diskusi, ini tempatnya kalian pamerin tabel dan grafik. Lalu ada kesimpulan dan saran yang harus secara gamblang ngejawab apa sih tujuan awal simulasi kalian. Tapi hey, jangan sampai kelewatan satu poin krusial ini, lampiran. Asli ini sering banget dilupain. Padahal disinilah kalian naruh data mentah, skrip konfigurasi spesifik dari router dan switch, sampai langkah-langkah teknisnya. Masih ingat pilar reproduksi yang kita bahas tadi? Nah, lampiran inilah yang bikin reproduksi itu jadi mungkin. Oke, kita sampai di bagian keempat, studi kasus topologi bus. Waktunya kita terapin teorinya. Mari kita lihat skenario topologi bus terdistribusi ini. Setupnya lumayan standar, kita punya 2 router yang saling terhubung, terus ada total 6 end device, jadi 2 PC per subnet ya. Di skenario ini kita pakai protokol routing RIP v2. Cara ngujinya juga gampang dan terukur banget. Kita kirim 50 paket ICMP pakai perintah ping dari PC 1 di satu subnet, nyebrang ke PC 4 di subnet yang lain. Dan akhirnya kita masuk ke bagian kelima, analisis hasil dan kesimpulan. Gimana cara kita ngubah angka-angka mentah ini jadi wawasan yang berharga? Yuk, kita bedah bareng-bareng data hasil pingnya. Kalau disajiin dalam bentuk tabel gini, semua kebingungan langsung hilang kan? Lihat deh baris pertama. Waktu kita tes ping 1 dari PC 1 ke PC 4 bawa 50 paket, ada 2 paket yang nyasar atau hilang. Ini artinya paket loss rate atau PLR-nya itu 4% dengan latensi rata-rata di angka 15,2 milidetik. Tapi coba perhatiin baris kedua. Pas kita lakuin tes ping 2, boom, paket yang hilang 0, nggak ada sama sekali. PLR-nya turun drastis jadi 0% dan latensinya juga membaik banget ke 11,5 milidetik. Perbandingan 2 percobaan ini benar-benar langsung kelihatan luar biasa jelas. Nah, kalau tadi tabel, grafik batang ini ngerangkum datanya secara lebih instan.
Bar latensi yang 15,2 milidetik itu langsung kelihatan jauh lebih tinggi dibandingin yang 11,5 milidetik. Otak kita tuh memproses gambar jauh lebih cepat daripada baca teks atau angka biasa. Bayangin pas dosen atau supervisor kalian ngecek laporan ini, mereka seketika langsung paham kalau jaringan kalian ngalamin peningkatan performa dan udah stabil di pengujian yang kedua. Disinilah keahlian sejati kalian diuji, tepatnya di bagian diskusi. Kalian nggak boleh cuma nulis, oh ya, ping pertama emang agak gagal dikit. Nggak gitu mainnya. Kalian harus pakai ilmu jaringan kalian. Kalian jelasin kalau packet loss 4% di awal itu sebenarnya sangat wajar, akibat adanya first packet drop waktu proses konvergensi routing dan pengisian tabel ARP itu baru dimulai. Jadi kesimpulannya, setelah jaringannya stabil, protokol RIP-V2 sukses merutakan paket dengan sangat efisien dan dengan santainya memenuhi standar latensi di bawah 20 milisecond. Sistem kalian itu tervalidasi oleh sains, bukan sekedar asumsi tebak-tebakan. Sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Kalau jaringan yang kalian bangun itu tiba-tiba gagal total besok pagi, mampukah dokumentasi kalian menyelamatkannya? Mulai sekarang, tolong jangan lagi ngelihat laporan simulasi ini cuma sekedar tugas kampus yang membosankan. Laporan ini adalah jaring pengaman mutlak buat sistem kalian, rekam jejak kecerdasan teknis kalian, dan yang paling penting, fondasi profesionalisme karir kalian di dunia IT nanti. Teruslah bikin dokumentasi yang cemerlang, dan sampai jumpa di sesi pembahasan kita berikutnya.